wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang mungkin hari ini nonton video ini. Ini baru episode kedua dari YouTube channel Bea Studi Nusantara. Nah, hari ini kita lebih mau ngobrol aja sih selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saya punya teman dan kebetulan kita belum pernah ketemu secara offline ya, semuanya online gitu ya. Dan kami mungkin berteman sejak tahun 2016 di salah satu ya di organisasi yang sama di Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia ya, kalau nggak salah ya. Dan klaster mahasiswa gitu ya. Saat itu saya sudah berada di Jepang untuk masuk postdoktoral gitu ya. Postdoktoral lagi masuk dokter gitu ya, baru awal-awal masuk itu juga dikasih tahu teman untuk coba ikut organisasi ini. Nah, teman-teman, sebelum memulai, di sini kita punya narasumber yang kalibernya udah internasional nih, ada di Jepang. Malam-malam kita culik untuk ngobrol-ngobrol sebentar sebelum beliau ada rapat lanjutan. Aku kenalin ya, beliau adalah, manggilnya aku bilang Mas Elmo ya, Mas Elmo Juanara. Beliau S1 di Teknik Industri di Universitas Brawijaya Malang, betul ya? Iya, Kemudian S2-nya di Shizuoka University di Jepang dan S3-nya saat ini di J- JAIS, aku lupa, Japan Advanced Science Technology, gitu ya. ya institut Ya, ya. ya. Nanti teman-teman bisa searching begitu. Nah, Kang Elmo nih, kita mau ngobrol aja nih. Aduh, gara-gara di Bogor jadi seringnya makanya kata Kang nih. eh kan kita cukup mungkin awal-awal kita mau mencoba di Jepang gitu ya, kita mencoba daftar beasiswa gitu, mungkin nggak hanya di Jepang ya, kita ketika lulus kuliah gitu ya. Dulu apa sih yang dilakukan Kang Elmo untuk apa ya, mencapai keinginan sekolah S2 nih gitu? Gimana nih Kang dulu? Iya, terima kasih Mas Ali. Ya, jadi memang keinginan untuk sekolah S2 itu bisa apa ya, muncul setelah ikut MITI KM itu ya. Mhm. Jadi memang saya dulu apa ya, lebih banyak organisasi di kampus S1 Hmm. seperti ikut BEM, ikut ya himpunan, jadi jadi jauh sekali dari nilai-nilai keilmuan. Oh, anak organisatoris lah ya. Ya, sama juga bisnis dulu. Jadi dulu jualan kaos gitu, ya, konveksi percetakan, Hmm. sampai dulu mewakili Kota Malang sih untuk jadi kayak young entrepreneur gitu. Oke, Nah, saat kuliah ya dulu ya. kuliah satu. Tapi kalau Kang Ilmu sendiri aslinya orang mana? Jakarta? Ya, ya lahir Jakarta, Mm-mm. terus tinggalnya di Bekasi, pindah ke Oh, Bekasi pas SD, pindah ke Bekasi. terus kuliahnya di Malang S1-nya gitu. Satunya, oh ini ya. Tapi asalnya aslinya itu orang Sumatera Barat. Oh, udah Padang kok. Oke, oke, oke. Ya, Sip, sip. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi awal-awal mulanya gara-gara ikut MITI nih gitu ya. Nah, siapa betul. sih yang menginspirasi atau yang mengencourage Kang Ilmu untuk mencoba mendaftar beasiswa nih gitu? Atau eh, ya mencoba-coba nyoba beasiswa-beasiswa yang ada gitu? Iya, sebelumnya ya, jadi ikut MITI itu, tahu MITI itu di penghujung S1 ya. Jadi dulu masih ikut grup Odoch-nya, belum ke MITI-nya. Mhm. Odoch itu kayak One Day One Juice, Hmm. grup ngaji lah gitu ya. Ah, dan di situ banyak sharing terkait dengan alumni Jepang yang sharing tentang Indonesia, tentang penelitiannya gitu. Salah satunya ada Pak Harudin Jenot, eh, ada berapa banyak seperti Pak Warsito saat itu juga di grup Mhm. sharing gitu ya. Itu memotivasi kami dari daerah gitu ya, dari Malang gitu yang tahunya hanya organisasi, tiba-tiba dikasih suntikan untuk membangun Indonesia gitu. Oke, oke, oke. Jadi kita langsung nyambung gitu. Biasanya kita hanya mikirin Brawijaya saja, mikirin Malang Raya, tiba-tiba dikasih dibuka wawasannya tentang pentingnya membangun Indonesia menjadi negara maju. Wah, langsung kita otaknya langsung bergairah, bersemangat. Disitulah mulai mencari-cari gimana caranya bisa keluar negeri.
Oke, dari situ ya, suntikan energinya ya dari para member grup gitu ya, yang dulunya mungkin sudah alumni dari luar negeri gitu ya, dan apa ya, memberikan semangat untuk mencoba untuk apa tadi, bersumbangsi untuk Indonesia ya, lebih luas lagi gitu ya. Kemudian gini Mas, dalam proses pencarian beasiswa gitu ya, apa aja sih yang sudah dilakukan sama Mas Elmo dalam mungkin beberapa bulan atau mungkin dalam 1 tahun dalam pencarian beasiswa atau mungkin universitas yang mau dituju gitu. Iya, Mas Ali. Jadi karena saya bukan background dari keilmuan gitu ya, bukan juga orang yang IPK-nya besar. IPK saya juga pas-pasan, S1 cuma Hmm. 3,00. Alhamdulillah masih 3 ya. Karena ya, jadi itu benar-benar dulu aktif banget organisasi gitu. Nah, saya mulai apa hunting Mm-mm. 2016 akhir lah ya. Mm-mm. Nyoba nyoba semua beasiswa kayak Turki, YTB, Mhm. terus Chevening, Oke, oke, tapi oke. semuanya nggak ada mentor gitu yang apa menggait gitu ya. Nggak ada mentor, sendiri semuanya, dan akhirnya tanpa arah, ngerjain esainya juga seadanya. Kan paling penting esai dulu kalau nggak salah ya. Ya, betul betul esai, personal statement atau sejenisnya ya gitu. Nah, itu kan ada mungkin ada tipsnya ya, ada trik-triknya, tapi Mm-mm. karena saya itu nggak tahu dan ya udah asal buat, yang penting selesai. Jadi ngejain aplikasi beasiswa itu kayak pengen cepet-cepet selesai gitu, pengen submit gitu. Jadi Oke, oke. jadi nggak ada feel untuk ngerjain, pengennya cepet hasil submit gitu. Akhirnya nggak ada yang diterima gitu. Sampai ya akhirnya alhamdulillah rezekinya ternyata di tahun 2019 ada sekitar 2,5 tahun eh, masa pencarian itu sampai dapat. Oh, lama juga ya, 2,5 tahun. Ya, Oke, 2019 ya, pas saya pulang makanya di rumah di Jepang ya, jadi kita nggak ketemu gitu. Nah, kalau nggak salah ini kan beasiswanya Asian Bridge Program ya. Dan kalau kalau mungkin teman-teman sini yang dengar, beasiswa ini tidak umum dalam artian hidden gems ya. Mungkin kalau teman-teman di Jepang akan kenalnya beasiswa Mombuso atau Max, Impact, JASO, JICA gitu. Sedangkan sebenarnya ada beasiswa-beasiswa hidden hidden gem yang ada di kampus-kampus tertentu. Salah satunya di Shizuoka dan di Gifu juga dulu zaman saya ada juga Be Well ya, Basin Water Environmental Leader Scholarship gitu ya. Dan kita bilangnya beasiswa miskin nggak sih? Ya nggak sih? ya, sebenarnya terbatas Beasiswa banget. yang setelah keterima masih harus berjuang untuk apa ya, mencari tambahan untuk bertahan Iya, hidup gitu kan. Nah, betul. Kang, dari proses setelah akhirnya menentukan ya, kan tadi mungkin oke akhirnya keterima di salah satu universitas di Jepang di Shizuoka dengan beasiswa EGP. Boleh nggak sih cerita beasiswa EGP itu secara singkat deh gitu? Susahkah, Ya, mudahkah atau gimana gitu? LBP itu untuk dia tersedia untuk S1 dan S2 dan kuotanya cukup banyak 40 per tahun Oke. untuk negara-negara Asia, Asia Tenggara dan Asia kayak India termasuk, Malaysia Mhm. termasuk, Indonesia termasuk, Oke. Vietnam juga masuk. eh karena kuotanya 40, biasanya banyak yang bisa masuk dan lebih mudah gitu karena dia kan nggak terlalu besar ya, tuition apa namanya monthly allowance-nya atau uang Mhm, saku betul. sekitar Berapa mang sih dulu? 40 ribu ya? 4 4 mang ya? 4 ya, 4 mang 4 ya, itu 40 cuma ribu setahun ya. doang, itu cuma setahun doang. Aduh, masih beruntungan saya ya. Walaupun saya Iya. 3 mang, tapi saya 2 tahun. Dan pas Nah, research student, zaman saya masih kaya, saya dapat 6 mang dulu, mas S2 ya. Jadi ah, research student 6 mang, kemudian biaya bulanan itu 3 mang gitu, 3 mang 200, 2.000 segala macam. Pokoknya sekitar 3 mang gitu. hmm, Oh. Dan kami 2 tahun ya itu tadi ya hidden hidden gems itu kayak gitu beasiswa yang betul. ya setelah itu kita harus berjuang lebih gitu kan. Nah, aku mau tahu dong spill dong syarat-syarat umum yang ada di beasiswa EGP itu apa? Walaupun nanti sebenarnya aku udah ngubungin Jeffrey Harahap ya kalau nggak salah itu juniorku yang keterima di Shizuoka setelah Eko kalau nggak salah di labnya Eko deh. Di labnya Oh iya, Eko, tahu tahu. nanti itu kita akan bahas EGP secara detail gitu kan. Nah, secara umum apa aja sih syaratnya atau mungkin apa sih syarat yang paling sulit dalam EGP itu gitu? Iya, umumnya sih
seperti dokumen umum ya, kayak ijazah, transkrip ya. Ya mungkin Mhm. yang paling sulit Itu seperti perlu kita translate dalam bahasa Inggris atau harus dalam bahasa Jepang atau bahasa Indonesia aja boleh? bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris kan gitu. Karena kan nggak Mhm. semua kampus ada translatean ya kan. Kayak saya dulu harus translate ke Balai Bahasa tuh bayar berapa ratus ribu gitu untuk Oh, bisa gitu. Atau dulu saya bisa melobi berdiskusi ya, melobi dengan pada tahun 2013 saya membuat mentranslate transkrip kemudian minta di ACC oleh dekanat gitu. Jadi oh, alhamdulillah sih di ACC ya dalam bahasa Inggris gitu, salinan transkrip gitu. oh, iya. Kebetulan Universitas Brawijaya itu sudah bilingual, jadi nggak perlu Mhm. kasih lagi. Oh, enak ya. Oke. Bilingual. Oke, Nah, oke. yang paling sulit sih ya itu dulu membuat proposal riset ya. Jadi ketika saya dulu apply beasiswa Chevening atau beasiswa yang lain, itu kan lebih ke personal statement. Maka di beasiswa BP ini yang Jepang lebih ke proposal, research. Oh, Itu itu jadi PR banget ya. bingung buatnya. Nanti kita diskusi ya ke depan ya. Kita bedah satu-satu ya, kayak gitu ya. Ya, itu perlu itu karena di situ rata-rata orang itu jadi mandek Ah untuk ya, ke Jepang. Kak. Ya, Iya, iya benar tadi itu. karena nggak diajarin di sekolah. Di kampus mungkin ada proposal skripsi, tapi beda sekali Mm-mm. dengan riset, apalagi di graduate school. Harus ringkas, Mm-mm. misalkan ya. Apalagi kalau Iya, kita, satu lembar kadang cuma satu dua lembar. ya, apalagi kalau kita lihat aplikasi Max itu benar-benar kotaknya harus pas, nggak boleh Iya, lebih. betul. Mm-mm. Nah, itu kayaknya perlu detailkan. Itu yang paling sulit sih menurut saya, Mas. Oke, berarti secara umum oke. Kalau TOEFL gimana? Ada nggak syarat di TOEFL-nya? TOEFL-nya ada tapi tidak ada form khusus. Harus minimal berapa Oh, nggak ada ya berarti ya ya? tidak ada skor khusus harus berapa. Yang penting ada. Kalau kemampuan bahasa Jepang membantu nggak untuk dalam proses aplikasi gitu? Tidak, tidak terlalu. Tidak ya, berarti Nah, berarti dalam IBP ini ya beasiswa ini ya secara umum ya udahlah transkrip, ijazah. Oh, surat rekomendasi penting nggak? ah, ya, waktu itu dapat saya surat rekomendasi dapat dari Prof. Retno. Ah, Bapak kita, Bapak kita, Prof. Ratno, Kebetulan beliau juga Prof. alumni Ratno adalah UM. penguji saya ketika saya aktualisasi CPNS. Ah, Jadi dan akhirnya sering ketemu juga kok dan beliau sangat welcome sekali. Alhamdulillah dong dapat sama Prof. Dan Prof. Ratno alumni Jepang ya. Prof. Ratno alumni Jepang dan karena ya, beliau itu alhamdulillah. Mas Ali, beliau itu alumni Shizuoka University. Itulah ya udahlah tempat kalian ya. Ada Pak Warsito, ada Prof. Ratno dan siapa lagi ya gitu. Ya, jadi alumni. Jadi ya, tapi itu penting ya. Salah satu rekomendasi adalah dari alumni kampus di mana kita apply. Yaitu Jepang karakternya seperti itu ya. Kalau saya sih bilang kayak nepotisme kekeluargaan bahwa Betul, betul, betul. kekeluargaan bahwa Ordal, siapa ordal. yang merekomendasikan kita dan berasal dari mana. Makanya penting sekali siapa sih yang rekomendasiin dan dari mana gitu. Dan itu kalau kalian apply ke Shizuoka University, ke Gifu University, ke Nagoya, pastikan usahakan bahwa para rekomendator ini yang merekomendasikan adalah orang-orang yang alumni dari kampus tersebut gitu. Jadi ya berarti ada dua kunci ya. Salah satunya ada rekomendasi, surat rekomendasi, kemudian isi yang riset plan itu ya. Ya, Kok. Dan semua apply-nya online atau kita akan mengirim ini dokumen. ya kebetulan saat itu tinggal online, jadi tinggal di-upload dan klik submit aja. Mudah sekali. Beda banget ya 2019. Berarti itu apply 2018 Eh, ya? Sebenarnya 19 sih, karena singkat sekali Oh iya 19 prosesnya. awal ya. sembilan Ya, belas awal masuk di autumn ya berarti ya. betul. Oke, saya juga dulu 2013 awal masuk di autumn, tapi saya riset student dulu 6 bulan gitu. Riset student dulu 6 bulan. Walaupun 1 minggu setelah sampai, Ali, kita go to our research site gitu kayak, hah, langsung langsung jikeng, langsung riset gitu, baru nyampe seminggu gitu. Tapi ya Siap. itulah Jepang ya nggak akan membiarkan kita berleha-leha gitu. Iya. Ada wawancara nggak? Ada. Nah, wajar saya ingat dulu Mas lagi bulan Ramadan ya, habis sahur. Mm-mm. Jadi wawancaranya itu karena ngambil engineering dulu ya. Walaupun Mm-mm. manajemen engineering tapi masuknya ke fakulti engineering, Mm-mm. itu ada wawancara pertama
pas diwawancara itu ada Zoom namanya ya berarti ya dulu. Zoom dulu pakai apa ya 2019? dulu Skype ya? Skype, Skype, Skype masih ya, Skype. Skype ya. Di Jepang terkenalnya Skype soalnya ya Skype di Gifu juga pakai Skype. Oke. Ya, ada yang menarik adalah ada soal soal matematik Nah. seperti diferensial, eh, Ah, ya kayak aljabar gitu ya, algoritma gitu. 5 soal doang. Saya tanya ke senpai-senpai sebelumnya, katanya jawabannya 0 atau 1 doang antara itu. Jadi kalau saya bingung nggak jawab, 1 soal 1 menit cuma. Kita hanya diminta oh, jawabannya apa, tidak usah nulis. Kalau kita bingung, saya bingung dan akhirnya saya nebak aja satu tuh nol. oh. Jadi Tapi itu cukup, dalam proses wawancara ada soal seperti itu gitu ya, muncul. betul Oh, betul. oke oke oke. Deg-degan juga ya saat itu ya, ngeri juga. Terus Itu kalau hanya itu kan sering salah aja. satu salah satu part dari wawancara kan gitu. Nah, kalau isi dari wawancara ngobrolin apa sih biasanya kalau sensei-sensei? Ya, yang pertama perkenalan diri kita, Tentu ya. Jiko Shokai. Dalam bahasa Inggris berarti kan, nggak pakai bahasa Ya, Jepang kan? betul betul betul. Hmm, Jiko Shokai deh. Setelah itu ya apa yang kita pengen belajar di Shizuoka, risetnya apa, kamu hmm. pernah pakai program atau software apa. Seperti itu. Terus terakhir terakhir itu pertanyaan-pertanyaan simpel kayak kenapa pilih Jepang, Oh kenapa iya pilih ya. Eropa, Tapi salah itu satu. simple tapi nggak simple loh jawabannya. Karena kita Iya, harus out of the box karena itu pertanyaan betul. umum dan kayak sensei-sensei, ih jawabannya udah umum gitu kan. Iya, iya. Oh, ya Jigo Shokai, perkenalan diri, kemudian pasti tentang riset yang di-apply ya, biasanya dengan dokumen yang kita itu kan ya. Iya. Kemudian ada trik khusus nggak sih kalau kayak gitu dari senpai-senpai terdahulu? Saya juga bingung kadang trik khususnya apa ya, karena menjadi diri sendiri aja sih gitu. Kadang saya mikirnya gitu kalau wawancara ya. Betul Mas Ali ya. Jadi kita perlu menjadi original dari diri kita dan memang menunjukkan apa ya? Strong motivation gitu. Ah, ya, 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 Ya betul. karena orang terlihat antusiasnya ketika wawancara kan. Dia Mm-mm. lihat kaunya mukanya. Iya, betul. Nah, gitu. Ya, gestur, confidence sih ya kalau nggak salah, ya nggak sih? Aku Iya. ngerasanya kalau pas lagi wawancara, emang kalau pas kalau aku kan wawancara saat itu kan masuk ujian di kampus Gifu ya. Jadi kan aku research student 6 bulan, kemudian kan itu datang di awal Oktober ya, di Desember ujian tuh. Satu departemen dong sensei yang wawancara. Ya nggak sih? Kalau kalian nggak tahu kalau yang ini kan beasiswa online ya gitu. Ini kan penentuan jurusan dan sekaligus beasiswa kan? Atau Iya. beda lagi? Langsung kan ya? Sama sama. Saya dulu 6 juga sih. Oh, aku itu sensei ada berapa orang ya? Kayaknya baik satu departemen seingat saya itu. Makanya kayak oh ngeri dan ya emang selama kuliah ketemunya beliau-beliau terus gitu ya. Oh, gitu. Makanya ada 10 ya satu departemen itu ya bingung deg-degan gitu dan aku itu kan juga bahasa Inggris gak bagus-bagus sama. Aduh gitu. Oke, eh setelah masuk gitu ya, berapa lama sih pengumuman dari kita ujian terakhir gitu, Mas? Sangat singkat. Jadi waktu itu Juni masalah wawancaranya. eh, Mm-mm. Agustus sudah pengumuman. Jadi hanya Mm-mm. jeda sebulan 2 bulan maksimal. Oh, Juli ya pengumuman ya? Ya, Agustus Juli. maksimal. Agustus 1 bulan kita ngurus visa biasanya kan, COE kan ya. Terus, Bahkan lebih cepat ya, bahkan lebih cepat sebulan nih kalau salah. oh, Iya. oke. Hmm. Enak, bukan enak ya, ya rezeki ya, maksudnya bisa cepat ya. Kalau saya dulu cukup panjang ya, aku tuh di di Juni, Juli, ya Juni Juli sih pengumumannya gitu. Kayak aku Hmm, ngurus ngurus visa, seingat aku di Agustus karena kayaknya nunggu seru timing ya. juga. Betul, Dan betul, aku betul. tuh keunikanku adalah aku dapat beasiswa sebelum aku lulus S1. Oh gitu, alhamdulillah. Makanya aku saat itu kayak harus segera lulus juga gitu. Karena dulu kalau di Jepang itu di beasiswa itu ada bisa membuat surat expected graduation. Ya, Jadi kan kita kalau udah Yonense kalau di Jepang kan udah otomatis lulus kan gitu. Mungkin mereka juga mengira kita kalau udah skripsian
otomatis lulus gitu dalam 4 tahun gitu. Jadi aku ya udah tadi dapat beasiswa di GIFU yang hidden gems yang beasiswanya cuma sangmang doang gitu ya. Ya aku jalanin doang itu sih gitu. eh dari awal-awal jadi secara umum ya Mas, beasiswa ini nggak terlalu sulit secara administrasi begitu ya. Ya. Paling tadi itu ya sulitnya ada dua dua hal yaitu riset plan dan surat rekomendasi. Kemudian nanti wawancara adalah menjadi original yang unik ya, bukan original copy paste pelatihan-pelatihan kalau jawab ini jawabannya apa gitu kan. Hmm. Kemudian visa juga nggak terlalu lama. Terus ada nggak sih tantangan pas awal kuliah gitu? Ya, ya. Kan beda Hmm, banget ya tahun 2013 itu aku error banget kelasku sensei masih pakai bahasa Jepang beberapa kelas walaupun slide-nya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, nggak tahu di tahun 2019 seperti apa sih di saat itu karena kan 2019 aku udah fokusnya dulu paper-paper ujian gitu yang udah stres oh, banget gitu di S3 kan ya, gitu. berarti udah 7 tahun Mas Ali ya? Ya, 2019 aku lulus berarti sekarang 2004 berapa tahun nih? Ya, Ya, Ciga. Dari masuk ke Jepang sampai lulus 7 tahun di Jepang lima ya? tahun setengah. 5 tahun setengah ya? eh, Oh, master kan research students 6 oh, bulan, master 2 tahun, HKC apa dokter 3 tahun kan 5 tahun setengah gitu. hmm, ya, Gitu. ya. Dulu itu 2019 masih agak bilingual gitu kadang senseinya. Jadi Oke oke. saya akui sih memang ketika di JAIS beda ya. JAIS sekarang S3 di JAIS itu lebih internasional. Kalau Iya di iya sisi sih di Gifu juga ketika S3 agak lebih internasional ya walaupun karena sensei-sensei itu belum kalau aku Jais berpikirnya gini, banyak yang profesor di sana yang udah open minded udah nah, udah international class. Sedangkan di Gifu ini masih menyisakan masih ada sensei-sensei yang old style, termasuk senseiku aku bilangnya kakek guru karena udah sepuh sekali gitu ya. Senseiku itu udah saat aku menjadi mahasiswa master dan doktor, senseiku adalah dekan pertanian yang sibuknya luar biasa. oh, Gitu. Gitu. Jadi ya itu beberapa kelas mau nggak mau masih dalam bahasa bahasa bilingual ya. Ya, kecuali hmm, memang ada kami itu Bewell itu kami 100% mata kuliah pertanian, aku kan agriculture and environment, 50%-nya mata kuliah teknik lingkungan oh, oke. gitu. Jadi kemarin ya mabuk juga sih SKS kelas S2 itu gitu. Itu ya PR-nya adalah kampus-kampus kita yang belum begitu besar, kampus tua yang setengah besar ya. Kita itu bilangnya middle ya, nggak kecil ya, tapi Oh, middle gitu. Cubu area yaitu ada sensei-sensei yang masih mungkin sekarang usia 60-an gitu ya atau pada saat kita masuk di usia 60-an 50-an yang masih menggunakan old style yang belum siap untuk internasionalisasi gitu. Oke. Mas nanti eh, kita sambung lagi ya sebenarnya kan aku takut bentar lagi dirimu rapat masih lama nggak? bisa, mas, masih oke. Oke. Ya, nggak telat Oke. nih. Sip. Aku mau nanya terkait dengan membawa keluarga. Kah, kan beasiswamu nggak banyak ya, sama lah kita beasiswanya nggak banyak gitu kan. eh Dulu baitonya apa sih dirimu? Jadi ketika nyampe Jepang pertama kali di 2 minggu awal ya langsung baito. Karena kita udah ancang-ancang nih, ya Aku kan? juga iya. Aku juga iya. Karena iya, beasiswa delay kan, delay. Aku itu Mas, saya ke Jepang itu hanya bawa uang 1,5 juta. Sampai Oh, sana, sumpah oh, parah banget. Aku ekonomi sulit ya. Nanti aku mungkin akan buat satu session sendiri di ya. YouTube bahwa aku itu ekonomi sulit gitu ya. Membuat bahwa cuma 1,5 juta. Sedangkan dulu di Kaikang itu bayar bayar depositnya 3 mang gitu. Akhirnya senior yang minjemin ada Mas Zaki, Mbak Sofa itu kakak senpaiku yang sangat aku sayangi. Dia minjemin. Pokoknya aku semua dari beliau-beliau. Jadi uangku hanya untuk buat beli eh futong dulu itu dan untuk biaya hidup awal gitu. Oh. Nah, kalau dirimu apa nih? Nanti aku pokoknya cerita di punya aku podcast sendiri ada video sendiri terkait how aku live di sana kan. Kalau dirimu apa nih? 2 minggu langsung baito nih teman-teman ya. Jadi kita adalah pejuang yen.
Jadi memang sebelum berangkat Jepang kita udah cari informasi kan, udah ngubungin Hmm. senpai di sana, gimana baitonya, Betul. Teman-teman belajar-belajar PPII lah. ya. Jadi nyampe nyampe imigrasi Jepang langsung dicap izin stempel baitonya. Iya, sama. Ya, aja. Sama. Enggak, Deng. Aku enggak. Punya aku zaman itu belum. Jadi aku harus ke Shakusho dulu untuk dapat cap Baito. Sorry, Hai. Oh, oh. Ya, nah, eh, jadi langsung baito, ya itu awalnya di hotel karena kan bahasa Jepangnya masih kurang ya. Nah, Oh, ada senpai yang bawa ke hotel ya. ada senpai, kebetulan supervisornya orang Indonesia. Jadi Rezeki anak soleh. Ya Allah. di Hamamatsu itu banyak orang Indonesianya. Ada ya. Ada Jadi ya sesepuh Pak Anang ya. gitu ya. Alumni Nah, Gidai. ya sana. Jadi gitu, jadi di Baito di hotel, itu 2 tahun bayangin, ada master Iya, iya. dari masuk sampai lulus di hotel. Nah, Mm-mm. di tengah jalan ambil lagi Baito yang lain, karena satu itu Mm-mm. udah habis kan sama setahun beasiswanya. Iya, betul, betul. Yang kedua ambil Baito yang udah agak ini, agak naik level, udah Iya. di supa apa jadi mod apa ngemas-ngemas ikan. Oh, iya, iya, iya. Jadi udah nggak terlalu fisik, tapi tetap Mm. hotel dua. Nambah ya, nambah Nah, ceritanya. tambah Nambah. gitu. Nah itu. Oke, oke. Wah, dari 2 tahun itu di Shizuoka. Sekarang beasiswanya apa kalau yang sekarang? Sekarang alhamdulillah pakai Iwatani. Oh, Iwatani ya, bukan Max ya. Maksudnya masih yang foundation swasta. Maksudnya Nggak bukan boleh, government kan? ya. Waktu apply-nya kan dari Jepang. Kalau Oh, dari Jepang oh. boleh apply Max. Iya, jarang yang Max ngasih. Terakhir itu kakak tingkatku tahun 2013-14 deh, seingat aku. Itu ada Max yang apply-nya di Jepang. Dan itu Max Oh kayak gitu. susulan gitu. Kayaknya itu Oh, video aku yang tahun terakhir tahun sekali terakhir. setelah Iya, iya. Akhirnya Nah, pakai kita pakai Iwatani Watani sekarang. dan ya banyak ya Rotary, Watani dan kawan-kawan. Nanti kita cek terkait dengan. Nah, balik lagi nih, mungkin kan teman-teman yang mungkin akan mencoba beasiswa ini ya, beasiswa ekonomi sulit gitu ya. Gimana sih bawa keluarga gitu tadi? Selain Baito, berapa sih dana yang harus dikumpulkan? Atau ada agensi khusus yang bisa kita membuat keluarga? Dulu kamu udah punya anak kan, pas bawa kan? Satu ya, Iya usia kan, udah ada 20. satu kan, iya. Sebenarnya pernah ditolak sekali COE karena langsung 2 minggu datang ke Jepang langsung apply COE, Certificate of Eligibility. Oh, oh, Menjelasin. Langsung itu nggak kunjung keluar kan 3 bulan ditolak ternyata. iya. Akhirnya ya gimana? Sedangkan langsung corona saat itu pandemi kan, Ah, iya, ya Allah, sedih banget. sedih banget Timingnya kondisinya. ya Allah, iya Corona. Ya Allah, aku tuh baru sadar 2020 Corona ya. Iya Ah, iya iya iya. Jadi aduh. apa? Ini faktor lucky ya. Jadi faktor luck banget. Jadi setelah itu saya apply beasiswa lain, dapat 2 beasiswa, kayak NK sama Tanoto kalau nggak salah atau Tokeninko. Mm-mm. Dapat Mm. beasiswa itulah menjadi surat sakti yang membuat imigrasi Nagoya mengeluarkan COE. Jauh banget ke Nagoya? Nggak, itu kan Hamamatsu branch-nya Nagoya. Jadi setelah udah di apply ke Hamamatsu, dia kirim ke pusatnya di Nagoya. Nah, yang Oh, kontak saya itu bilang, kamu ini nggak cukup, Kak. Kan udah gagal sekali kan? iya, gagas kaki. Saya Kita biasanya apply ditolak lagi, gitu. apply Mm. lagi. Di apply yang kedua, tapi sebelum digagalin sama dia, dia telepon dulu. Kamu beneran ada beasiswa atau enggak ini? Gitu. Karena udah habis Mm. kan. Saya bilang, saya sedang apply, tapi belum keluar Pengumuman. hasilnya. Ya, Hmm. dia telepon lagi. Berapa minggu, udah keluar belum hasilnya? Sudah, tapi sertifikatnya belum keluar gitu. Oh Mm-mm. kata dia, oke, kalau udah keluar kirim ya. Nah ternyata besoknya langsung dikirim CO-nya tanpa saya perlu kirim sertifikat beasiswanya. Trustnya orang Jepang tinggi ya. Masya Allah ya. Iya. Gitu. Dan ternyata beasiswanya itu kalau dia ngirim, saya ngirim dan dia lihat nominalnya cuma 2 mam. Tapi gini ya, aku bersyukurnya di Jepang itu ada beasiswa-beasiswa kecil kayak gitu nggak sih? Kayaknya Iya, aku juga iya, pernah iya. dapet ya dulu. Aku sempat ada dapat jaso 6 bulan. Dapat jaso 6 bulan, aku tabung, aku beliin motor Beat buat istriku di Indonesia. Oh, Dulu nah, nggak namang ya, 4.000, 48.000, berapa 4 mang 800, 400, iya itu.
4,8, Saya juga 4,8. dapat tuh. Saya juga dapat Jaso. 6 Tuh bulan. aku sama Jaso gitu. Yang Jaso berarti lumayan banyak ya. Tapi juga ada sih beasiswa-beasiswa yang 2 juta, 2 mang gitu ya. Yang 3 mang asal kita rajin nge-apply sama Iya. nggak malu minta rekomendasi sensei. Iya, iya. Ya. Alhamdulillah. Ya gitu lah. Alhamdulillahnya. Jadi gini ya teman-teman semua yang hari ini mendengarkan bahwa kita ini adalah teman-teman beasiswa miskin ala Jepang ya. Tapi pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika kita bisa dapat rezeki sekolah di Jepang untuk biaya hidup ataupun keperluan sehari-hari kita itu bisa dengan baito dan berbuat baiklah kepada senior-senior, para sensei, senpai-senpai, teman-teman PPI di kampusnya masing-masing. Biasanya dia akan membantu kita ya, karena kekeluargaan kita sangat kental ya. Apalagi saya nggak tahu kalau Hamamatsu atau Shizuoka punya julukan apa. Kalau kami bilangnya Kampung Gifu ya. Kalau untuk grup kami gitu, saking ya itu Shizuoka apa Gifu di kampung lagi kan gitu. Kemudian kita keluarganya sangat kental sekali gitu. Jadi jangan takut mencoba beasiswa-beasiswa Hidden Gems dan rajin-rajin buka websitenya. Kalau saya dulu itu bukain hampir semua website kampus di Jepang yang negeri Hmm, tahun ya. 2012 2013 aku tuh tergila-gila gara-gara kebanyakan sensei atau dosenku di jurusanku itu di jurusan ilmu tanah itu banyak alumni dari Jepang. Hmm, Pembimbingku dari Gifu, Nagoya, Niigata, Tokyo University of Agriculture, mana lagi? Eh, ada juga yang dari Nagoya ya, di beberapa kampus gitu. Makanya kayak aku tuh sampai kayak tiap bulan atau ganti wallpaper desktopku itu sama logo-logo logo-logo kampus Jepang. Oh, luar biasa. Saking kayak ya Allah nyoba ya itu ya afirmasi positifnya gitu kan. Eh, Ah, nice. Oke, balik lagi. Jadi itulah rezeki yang tadi itu ya, beasiswa kecil tapi alhamdulillah masih bisa membawa istri dan anak untuk eh, membersamai ya, karena juga banyak pejuang-pejuang LDR, LDM gitu ya, yang gagal eh, membuat bisa tinggal bersama di negara orang gitu. Kemudian kalau yang beasiswa yang eh, sekarang yang di JAIS gitu kan, di JAIS masih ada profesor yang orang Indonesia nggak sih? Udah pulang ya? Pak Khairul udah pulang ya? Eh, Atau ada ya, lagi yang baru? ada yang dulu Pak Khairul Anwar ya, Oh, kita udah udah pulang kan? pulang ke Telkom Bandung. Ya di Telkom tuh gila. Keren banget timnya, peneliti risetnya. Iya, iya. Deh, ada juga yang lebih keren lagi sebenarnya. Perempuan, Oh, orang Indonesia? hmm, Oh, sampai associate. Terus kemarin baru pindah, pindah ke Nara. Nice. nice. Aduh, dua dua kampus gede tuh. Kampus gimana ya? Kampus unik lah. Aku bilangnya kampus unik. Nice sama Jais kan itu kayak Pindah sepupuan ya, namanya gitu. pindah ke Nice jadi full professor. Itu ya. Oh, nanti kita ngomongin tentang perpindahan profesor ya ala Jepang Nah, dan ala Indonesia ya. Nanti ada Indonesia. sessionnya lagi gitu ya. Sekarang masih ada. Sekarang ada satu Indonesia, seumuran saya kayaknya, perempuan, dia asisten. Tapi Dari belum bisa nih. Dok, Dia di jurusan apa? NLP, Information Science. Oh, NLP ya. Dia machine learning sebetulnya. Tapi kalau di Jais itu nggak ada agriculture science kah? Culture ya kayaknya cuma tiga fakultas Mas Ali. Information Science, Informasi. material, Oke, materials. sama knowledge science. Knowledge Neuron science itu science. kayak ya Iya, ya, science dan knowledge ya information. dan berkaitan dengan kepala dan IT itu biasanya neuron science. Oh, oke oke. Dan mereka nggak ada kan S1 kan? Semua S2, Hmm, S3 kan di Jais. betul, 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 betul. Oke. Kalau sekilas dong terkait dengan dulu setelah lulus, seingatku dirimu nggak langsung sekolah lagi deh, ya nggak sih? Ya, Sempat ya, kerja nggak sih? ya. Ya kan? Nah, dulu aku tuh karena nggak sempat apply kerja sama sekali ya. Karena dulu tuh aku kayak, karena aku nggak bisa bawa istriku, kemudian ibuku juga single parent yang ada di pikiranku, S3 itu cepetan lulus, kelar gitu. Pulang, kemudian walaupun pulang juga nyampe Indonesia gembel gitu ya, nggak punya afiliasi mana-mana, nyari kerja juga gitu. Nah, dulu gimana sih cara nyari kerja di Jepang nih? Yang sederhananya kan banyak nih teman-teman yang mungkin nanya lulusan S1, S2 yang mungkin mau nyoba apply kerja di Jepang gitu. Ya.
mungkin ini juga faktor dari keberuntungan juga. Berarti lebih kayak ya sudah kodratullah gitu ya. Oh, Sudah. iya, tapi dari awal Mas Ali, saya langsung memang semester satu itu memang niatnya nggak langsung S3. Niatnya kerja Oh, dulu. Ah, ke industri. Karena kan kebetulan Hamas itu kan kota industri ya. banget. Mamatsu, Toyohashi, no, Nah, mana so, sana so, so, so. daerah itu tuh daerah So daerah desu industri. ne. Nah, nah, jadi udah langsung ini Shushoku Katsudo. Apa nyari job hunting ketika Iya, di job hunting. Hamas. Kebetulan ketemu perusahaan yang dia juga nyari orang Indonesia, yang dia itu Oh, mau men-training orang Indonesia ini menjadi manajer kelak nanti di Indonesia. di Indonesia. Oh, ya, 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 ya. Ya, kebetulan kita ketemu, cocok, akhirnya saya kerja di sini. Berapa bulan ya? Kayaknya nggak nyampe 1 tahun nggak Setahun, sih? setahun, Setahun pas ya. Mas. Jadi di dalam setahun itu juga sambil apply beasiswa Betul, berarti. betul, betul, betul. Nah, karena Oh, gini, ketika 6 bulan pertama itu udah tahu semua kan, pengen tahu ya gimana sih industri Jepang itu bekerja, oh betul inovasinya. betul. Karena kita cuma pengen tahu itu ya. Kayak aku ikut UKM Ya, badminton hanya pengen tahu gimana sih orang-orang di Jepang anime badminton olahraga melakukannya gitu oh, di kan. sini ya. Hmm. Udah ketemu, udah itu aja. Setelah itu udah tahu, ya udahlah. Jadi Sukatsunya di mana? Di sekolah. Kita nyari job huntingnya di mana? Di website. di kampus ya, karena banyak setsumekai atau kayak job Oh iya sih, apa job fair di job fair di kampus sih kampus. ya iya. Hmm. Oh. So, desu ne. Dari situ ke baru karena mereka emang nyari orang Indonesia yang untuk di training khusus ya. Terus Ya, dirimu keluar dari perusahaan, dari pihak perusahaan gimana ininya responnya? sangat menyayangkan sebenarnya dan meminta kembali sebenarnya kalau ada S3 Oh sebenarnya. tetap ya, mereka tetap kayak balik ya. Tapi ya Hmm, masih proses S3 ya. Tapi emang mereka tapi lumayan ingin besar kan salarinya. ya ya nggak standar Standarnya sih. Jepang, standarnya Jepang Nah, ya. Jepang ya sendiri. Di range 25 sampai 30 mangan atau masih Ya, 20 ya. sampai ya segitu kan ya. Oh iya, kalau master segitu. Kalau master kan antara 22 sampai 25. Iya, ringnya di situ kan biasanya Nah, gitu. ya segitu sih. Jadi, tapi kan mereka mensupport yang luar biasanya. Ketika saya putuskan untuk apa keluar untuk Keluar studi, gitu. kita benar-benar support banget. Karena Oh, nahan-nahan, nggak ada nahan-nahan atau baper di depan saya ya. iya, iya, iya. Alhamdulillah ya dapat dapat tempat kerja yang seperti itu ya. Aku juga punya temen yang sempat kerja di Toyotashi. Itu dia Mhm. bilang dia anak kimia gitu. Kan manggil aku Mbak Bebe, kerjaanku cuma otak-atik doang buat laporan, paling buat formula kimia, Ya, terus udah gitu kayak kadang sampai boring aku katanya gitu. ya, Terus akhirnya pulang yaudah kamu daftar lagi bukan CPNS tahun 2021 kalau nggak salah ya. 2021 bukan CPNS dia pulang akhirnya di dosen di Padang gitu kan. Oh gitu. Romi sempat ketemu nggak sih? Enggak ya. Apa? Romi Nggak kenal. enggak ya di Gifu enggak sempat ketemu ya. Oh, itu sih. Oh, berarti sebenarnya gini ya teman-teman kalau udah di Jepang, kalau udah S2 mau kerja itu sebenarnya bisa dari itu harus bahasa Jepang bisa banget atau enggak sih? So, Resnen. Ya, waktu itu ya, N4 N3 atau cukup ya N4 N3. karena jujur aku seumur hidup nggak pernah ngambil Ah, Noken. N2. Dulu pernah ngambil Noken N berapa udah? Iya lah, ya N3. N3 ya. Aku kalau ngobrol bisa, tapi kalau aku suruh suruh tes kayak ya iya ada dekina ya. Aku paling males tes TOEFL, tes oke pokoknya berkaitan dengan bahasa aku nggak terlalu Nah, lama. nggak terlalu interest dan kayaknya aduh orang acak-acakan seperti saya tidak bisa bumponya kayaknya kacau. Oh, jadi berarti gini ya, setidaknya bisa N3 ya. Jadi teman-teman kalau gitu ketika sekolah S2 di Jepang, kalau di Gifu itu Mas, kita itu ada kelas bahasa. Kalau di Oh, Shizuoka ada juga kan? ada Berarti dan ya. itu gratis kan ya? So, Disney, Ya, ya, jadi gratis. teman-teman kalau kampus negeri umumnya ada kelas bahasa ya, Nihongo gitu, kelas bahasa yang ada menyesuaikan jadwal biasanya gitu dan kadang teman-teman bisa ngambil tuh belajar benar-benar dari nol sampai beberapa level gitu dan nanti sebaiknya ketika emang mau continue kerja di Jepang ya, yang menurut saya juga saat ini Jepang cukup menjanjikan dunia kerjanya. Kayak sekarang juga kalau saya kan ditanya, eh Mas Ali kalau sudah
selesai S2 misalnya mau kerja baikkan di Indonesia atau di Jepang? Di Jepang, jangan balik. Nggak ada kerjaan di Indonesia. Sangat sulit sekali untuk apalagi jenjang S2 ya di Indonesia ya. Kecuali mungkin dia adalah tangan panjang yang perusahaan di Jepang yang ekspansi ke Indonesia itu akan lebih baik dan biaya apa namanya salarinya juga akan baik. Tapi kalau emang mau ngincar salary karir sebagai apa ya mengumpulkan uang, menurut saya sih S2 kemudian kerja di Jepang deh banyak-banyak ngumpulin uang beli tanah baru di Indonesia beli tanah sawah segala macam itu worth it sih gitu. Ya, Eh, itu berarti gini ya, belajar bahasa ke kampus di Jepang, sekolah S2, belajar bahasa Jepang, kerja. Mensetsunya berarti nggak susah-susah amat berarti ya kemarin kayak 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 udah universe kayak support aja nih, udah ketemu nih orangnya gitu. Atau iya. ada sempat beberapa tempat yang di Mensetsu gitu ya, atau wawancara yang oh nggak cocok gitu. Atau gimana Ya. sih tips nyari perusahaan yang pas buat kita gitu. Sebenarnya kuncinya satu, kita internship dulu di sana. Oh iya, internship 1 SKS itu. Ya, Rekomendasi sensei penting nggak internship? Biasanya kan sensei nyariin nggak penting sih? sih, penting ya, Atau penting. kampus ya? Iya. Aku Dulu dulu tuh saya, internshipnya di ini, hmm, karena kan kami lingkungan ya, kayak di balai hmm, dinas lingkungan hidup tau. Aku internshipnya di situ. ya, saya dulu karena industri teknik, jadi Iya sih, aku anak lingkungan dulu di beda. empat perusahaan, di Toshiba, Mhm, Suzuki, mhm. Katsuyama, sama di Somik Ishikawa. Oh, Nah, sebenarnya dulu pilihannya mengerucut ke Katsuyama sama ke Suzuki. mhm. Cuma yang nawarkan ditransfer ke Indonesia itu yang Katsuyama. Oh, yang ada prospek bahwa someday akan ditransfer ke Ya, Indonesia itu ya. jadi pilih Itu itu. dia perusahaan di bidang apa? Itu safety system Oh, gitu safety buat system mobil. ya. Oh, oke oke oke. Soalnya kalau aku ngeliat di Indonesia di Karawang itu banyak greenhouse-nya Jepang feelingku gitu untuk Hmm, produce salah satu. edamame dan kawan-kawan. Saya aku dengar kayak info samar-samarnya gitu. Oke, oke. Oke, Mas Oh, Ali. oke, kayaknya hari ini ngobrol kita cukup sampai sini. Kita masih banyak yang harus kita bongkar ke depan, kayak mempersiapkan Yap. personal statement atau riset plan atau juga rekomendasi dan cara-cara nyari hidden gems beasiswa. Aku Oke, ucapin terima kasih banyak Mas Ilmo yang sudah berkenan di tengah waktunya. Dan sama-sama. teman-teman nanti bisa komentar ya. Nanti juga bisa lo follow Mas Elmo ada program-program khusus di Instagramnya. Iya, Nanti bisa di-follow, bisa dicek. Nanti kita akan tambahkan ya informasi Instagramnya. Kan nggak salah ada program mentoring ya tadi itu ya penting ya mentoring untuk betul, beasiswa betul. nggak sih? Iya, gitu Eh, Pak. dari konsultasi. Konsultasi ya gitu. Mungkin dulu kalau di MITI kita dulu ada lihat connection nggak tahu udah nggak ada lagi deh Iya, kayaknya iya. mentoring. Ya, betul, Terakhir aku betul. mentoring yang Jepang ya, ada beberapa yang dapat beasiswa ke Jepang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada satu yang intens, terus ada beberapa yang di Indonesia yang Oh, dapat beasiswa di Indonesia dan alhamdulillah itu ya. kayak aduh senang banget kalau bimbingan kita dapat scholarship gitu ya. Oke, Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Teman-teman jangan lupa sama-sama. untuk komentar, di-share dan di subscribe YouTube kami yang baru berjalan 2 episode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.